Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 6. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Sesampainya Kang Maru ia langsung menyerahkan kartunya kepada Sung Siwo. Yongjae yang melihatnya ia pun meludah menghina Kang Maru, ia mengatakan kalau ia menjadi penasaran bagaimana bocah gendut yang direkrut Sung Siwo akan berguna bagi tim ini. Yongjae menatap Kang Maru dengan rasa kekesalan mengatakan kalau ia sangat yakin bocah ini setelah dia tetap saja tidak akan ada apa-apanya jika dia menjadi pemain sepak bola, di mana Kang Maru yang mendengarnya hanya menunduk dan tak membalasnya sama sekali. Sontak seketika Sung Siwo merangkul Kang Maru dan dengan percaya diri menantang Yongjae untuk mengalahkan Kang Maru dengan kemampuan dasarnya, di mana ini membuat Kang Maru terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan orang ini. Yongjae yang mendengarnya tertawa sambil menanyakan apakah Sung Siwo sedang bercanda, namun Sung Siwo malah semakin menjadi menegaskan apakah Yongjae takut kalah. Sung Siwo lalu tersenyum tipis dan memberi tawaran jika Yongjae menang maka Yongjae bisa menjadi kapten di klub ini dan bahkan menjadi pelatih, di mana Yongjae yang mendengarnya merasa kesal dan mengumpat memperingati Sung Siwo agar tidak menarik perkataannya ketika ia mengalahkan bocah sialan yang dibanggakannya itu. Yongjae dengan penuh percaya diri dengan kemampuannya juga memberi penawaran bahwa jika ia kalah maka ia akan menjilat kaki mereka. Dengan perasaan sedikit cemas Kang Maru mulai bersiap-siap mengganti bajunya, di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja Yuna muncul mengagetkannya ketika ia sedang memakai celana dan tak memakai baju. Wajah Kang Maru seketika memerah merasa malu mencoba menutupi badannya sambil menanyakan apa yang diinginkan Yuna. Yuna langsung menunjukkan seragam Kang Maru dengan nomor punggung 18 untuk digunakannya sesuai yang dijanjikan sebelumnya ketika Kang Maru berhasil menurunkan berat badannya. Melihatnya mata Kang Maru terbuka lebar merasa takjub dan tak menyangka kalau ia akan menggunakan seragam tersebut. Sontak Yuna langsung menyentuh tubuh Kang Maru dan menanyakan mengapa banyak bekas luka di tubuhnya dan apakah itu tidak sakit. Kang Maru tak menjawabnya dan hanya meminta Yuna untuk segera menjauh darinya. Kang Maru yang sangat malu dengan situasi ini langsung merebut bajunya dari tangan Yuna yang membuatnya terkejut. Kang Maru berbalik dengan wajah yang memerah berteriak meminta Yuna untuk keluar karena ia akan mengganti bajunya, di mana Yuna yang melihat tingkah Kang Maru benar-benar merasa kebingungan dan hanya mengiyakan perkataan Kang Maru dengan ekspresi kebingungan. Yuna pun keluar dan membiarkan Kang Maru sendiri di dalam. Ia lalu merenung dan bergumam mengatakan apakah tubuh Kang Maru terluka seperti itu karena dia terlalu terburu-buru dalam menurunkan berat badannya. Yuna mengungkapkan bahwa ia mendengar seharusnya berat badan tidak bisa diturunkan dengan mudah apalagi hanya dalam waktu 1 bulan. Yuna seketika kembali tertawa bahagia ketika mengingat tingkah Kang Maru yang begitu pemalu. Ia bertanya-tanya apakah karena diet membuat Kang Maru menjadi semakin pemalu dan lucu. Sambil terus menunggu Kang Maru di luar, Yuna bergumam mengatakan bahwa sepertinya Kang Maru telah berubah menjadi laki-laki dewasa. Di waktu yang bersamaan Kang Maru akhirnya keluar dengan penampilan barunya sambil meminta Yuna dengan sedikit malu agar sebaiknya mereka segera pergi. Yuna yang melihat penampilan baru Kang Maru menanyakan apakah ini adalah Kang Maru si pecundang yang sama. Yuna mengatakan bahwa sekarang Kang Maru terlihat seperti pemain sepak bola sungguhan di mana Kang Maru yang mendengarnya merasa tersipu membuang wajahnya. Sambil berjalan menuju lapangan Yuna mengeluh memberitahu Kang Maru kalau ia mendengar senior Yongjae itu pernah pergi ke Brazil untuk belajar sepak bola. Yuna mengatakan ini sungguh tidak adil dan mengoceh mengatakan apakah Kang Maru yang baru mulai bermain sepak bola pantas bertanding dengannya, di mana Kang Maru yang mendengarnya hanya tertunduk dan tak mengatakan apapun. Yuna merasa khawatir dan menasehati Kang Maru agar tak perlu mengambil hati jika Kang Maru nanti kalah karena lawannya memang sudah terlatih. Kang Maru sama sekali tak mengatakan apapun dan hanya terus menunduk. Sontak Yuna langsung menggenggam bahu Kang Maru dan berteriak menyuruhnya untuk tetap percaya diri. Yuna memberitahu kalau Kang Maru hanya perlu menunjukkan apa yang ia miliki. Sambil membuang wajahnya Kang Maru mengatakan kalau ia mengerti dan akan melakukan yang terbaik sesuai dengan perkataan Yuna. Yuna langsung merangkul Kang Maru sambil berteriak mengatakan tidak ada gunanya membicarakan tentang kekalahan. Yuna mengatakan kepada Kang Maru kalau Kang Maru tidak usah merasa khawatir karena ia akan ada di sini memberikan saran kepadanya, di mana Kang Maru benar-benar mematung merasa sangat canggung dengan situasi ini.
Kang Maru akhirnya tiba di lapangan dengan nomor punggung 18-nya, di mana semua pemain lainnya melihat ke arahnya. Dong Hyun yang melihat Kang Maru merasa kesal dan bertanya-tanya bagaimana bisa bocah gendut itu menurunkan berat badannya. Seng Ho yang sedari tadi bermain dengan HP-nya menanyakan kepada Hyung Seop apa yang sebenarnya terjadi, mengapa semua orang berkumpul. Hyung Seop memberitahunya bahwa senior Yong Jae dan Kang Maru sepertinya sedang melakukan taruhan. Hyung Seop mengungkapkan bahwa ini terlalu berlebihan karena Kang Maru baru saja bermain sepak bola dan lawannya adalah orang yang sudah terlatih. Melihat penampilan Kang Maru, Seng Ho terkejut dan bertanya-tanya bagaimana cara si gendut ini menurunkan berat badannya dan menjadi seperti orang yang berbeda. Seng Ho semakin tertarik mengatakan kalau Kang Maru adalah tiang penyelamatnya. Ia lalu berteriak dengan antusias menyemangati Kang Maru, memanggil Kang Maru dengan sebutan tiang penyelamatnya, di mana ini membuat semua orang melirik ke arahnya dan bertanya-tanya apa yang sedang dikatakan orang gila ini. Yuna yang mendengarnya merasa kesal dan berharap agar Seng Ho dihajar lagi hingga babak belur. Jambul Merah kemudian berjalan meninggalkan lapangan sambil membawa tasnya, di mana Park Chadol menanyakan apakah dia akan pergi. Jambul Merah menjawabnya bahwa ia tidak peduli dengan hal semacam ini, jadi ia akan pergi. Park Chadol yang tak bisa melakukan apapun hanya bisa melihat kepergian si Jambul Merah dengan sesuka hati. Kang Maru dan Yong Jae pun mulai bersiap, di mana Sung Siwo akan menjelaskan aturan permainannya. Sung Siwo menjelaskan bahwa aturannya cukup sederhana. Tidak peduli bagaimanapun caranya, mereka hanya perlu menjaga bola mereka agar tidak terjatuh ke tanah. Mereka harus memutari lapangan sebanyak 3 kali dan yang pertama kali menyelesaikannya yang akan menang. Dan ketika mereka menjatuhkan bola maka mereka harus kembali dan mulai lagi dari garis start. Setelah menjelaskannya, Sung Siwo langsung mendekati Yong Jae dan menanyakan bukankah ini terlalu mudah. Yong Jae tersenyum kegirangan menjawabnya bahwa ini memang sangat terlalu mudah baginya. Ia mengungkapkan bahwa ini seperti makan bubur panas, jadi bagaimana bisa ini bisa disebut sebagai pertandingan. Salah satu pemain seketika langsung menghampiri Yong Jae dan berbisik memberitahukan bahwa seharusnya Yong Jae mengatakan bubur dingin yang artinya ini akan lebih mudah. Namun Yong Jae malah tertawa memamerkan kebodohannya, mengatakan dengan lantang bahwa makan bubur panas akan lebih mudah ketika panas ataupun dingin. Melihat kelakuan Yong Jae, Sung Siwo bergumam menyebutnya dasar tolol, begitu juga anggota lainnya, mereka menyebut Yong Jae bocah bodoh yang terlalu percaya diri. Meski begitu dikatakan bahwa Yong Jae adalah orang yang belajar sepak bola di Brazil, dia mendapatkan penghargaan di sekolah dasar dan maju menjadi perwakilan asosiasi sepak bola. Namun setelah berada di tempat ini dan bersekolah di sini, sepertinya kehidupan sepak bolanya tidak berjalan mulus. Sebelum pertandingan dimulai, Sung Siwo meminta Kang Maru untuk percaya diri dan jangan membuat ekspresi wajah seperti itu karena itu membuatnya sangat jelek. Mereka berdua yang melihatnya tertawa meremehkan Kang Maru. Mereka mengatakan bagaimana seorang pengantar roti yang tiba-tiba bermain sepak bola akan mengalahkan Yong Jae. Mereka mengatakan kalau pemandangan ini sangat membuat mereka kasihan karena sepertinya bocah roti itu akan berakhir dipermalukan dengan sangat konyol. Sementara itu Kang Maru benar-benar merasa gugup mengetahui fakta bahwa Yong Jae adalah pemain yang pernah belajar di Brazil. Ia bertanya-tanya bisakah ia melakukannya dan menang melawan Yong Jae. Di waktu yang bersamaan Sung Siwo langsung memukul belakangnya menyuruh Kang Maru untuk berhenti berpikir dan lakukan saja. Sementara itu kacamata 4 ini membisikkan rencana jahat kepada Yong Jae, di mana ini membuat Yong Jae merasa bersemangat yang entah apa yang mereka rencanakan. Pertandingan akhirnya dimulai di mana Kang Maru memulainya lebih dulu menjagling bola sambil berjalan memutari lapangan sesuai yang mereka sepakati sebelumnya. Kang Maru melakukannya secara perlahan dan serius menjaga keseimbangan bolanya di tengah hujan yang sedang berlangsung. Yong Jae yang melihatnya tertawa menghina Kang Maru dengan mengatakan kalau ia sama sekali tidak tahu apa yang bisa ia harapkan dari bocah ini. Ia pun mulai menyemangati Kang Maru bersorak meminta Kang Maru untuk berjuang. Yong Jae lalu melirik ke arah Sung Siwo sambil menanyakan bukankah aturannya hanyalah mencegah bola agar tidak jatuh dan melakukan 3 putaran, di mana Sung Siwo membenarkan hal tersebut. Mendengarnya Yong Jae tersenyum kegirangan mengatakan kalau ini adalah saatnya ia beraksi. Ia seketika dengan cepat langsung melepaskan bolanya dan menendang ke arah Kang Maru yang berada di depan. Bola tersebut melaju kencang ke arah Kang Maru yang sedang menjagling bola. Sung Siwo yang melihatnya langsung menoleh menyebut Yong Jae dasar bajingan. Bola tersebut menghantam Kang Maru dengan keras yang membuat Kang Maru langsung tersungkur dan menjatuhkan bolanya. Bola yang ditendang Yong Jae memantul dan dengan cepat kembali padanya yang berhasil dikontrol dengan baik oleh Yong Jae. Ia dengan cepat menjagling bolanya
kakinya ke depan menghampiri Kang Maru yang tersungkur, ia tertawa memandang rendah Kang Maru dan memperingatinya untuk lebih berhati-hati, dan karena bolanya terjatuh dengan ini mau tak mau Kang Maru harus memulainya dari awal lagi sesuai aturan pertandingan. Melihat aksi Yongjae barusan mereka sangat terkejut merasa kagum mengatakan kalau kontrol bola Yongjae sangat hebat, dia berhasil menghentikan bola dengan dadanya dengan mulus tanpa menjatuhkannya dan goyah sedikit pun. Selain itu dia bahkan tetap mempertahankan bolanya di bagian kaki tengah padahal cuaca sedang hujan dan cukup berangin. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa dia tetap menjaga posturnya dengan nyaman seperti ini. Mereka berdua juga yang melihatnya merasa kagum karena kontrol Yongjae memang sebagus itu. Hyung Seop bahkan mengatakan kalau perbedaan kemampuan mereka terlalu jauh. Tak hanya itu Yongjae semakin menjadi menunjukkan skillnya kepada semua orang karena ia tahu semua mata saat ini sedang tertuju padanya, ia mengangkat bolanya ke atas dan menahannya di punggungnya untuk beberapa saat, tak hanya itu ia lalu menggulirkan bolanya ke atas kepalanya secara perlahan, di mana ia berhasil membuat bola itu tetap berada di atas kepalanya sambil berjalan, ia tersenyum kegirangan menikmati aksinya memamerkan kemampuannya di hadapan semua orang, mereka yang melihatnya benar-benar merasa terkesan dan mengatakan apakah mungkin Yongjae adalah seorang pesulap. Kang Maru yang juga melihatnya merasa terkejut dan kagum karena itu memang sesuatu yang hebat untuk dilakukan. Yongjae terus berjalan ke depan dengan bola di atas kepalanya sambil meledek menanyakan kepada Sung Siwo apakah ia bisa melakukannya seperti ini saja dalam 3 kali putaran. Sung Siwo yang melihatnya merasa cemas dan bergumam mengatakan bahwa ia tidak tahu kalau ternyata Yongjae bisa melakukan trik seperti ini. Sementara itu Kang Maru pun kembali mengulanginya dari awal menjagling bola ke depan secara perlahan, Yongjae semakin jauh di depan dan dengan santainya tetap mempertahankan bola di atas kepalanya bahkan sambil bersiul dan bernyanyi. Tak lama hujan semakin deras dan angin juga bertiup semakin kencang, bola yang berada di atas kepala Yongjae terbang tertiup angin yang membuatnya kehilangan keseimbangan, bolanya terjatuh dari atas kepala Yongjae namun dengan cepat ia langsung meraihnya dengan pahanya agar tidak terjatuh. Tak punya pilihan lain Yongjae pun mulai menjagling bolanya dengan kedua kakinya karena angin semakin kencang, ia melirik ke belakang dengan tatapan meremehkan memastikan di manakah posisi Kang Maru sekarang, melihat Kang Maru yang jauh di belakangnya ia pun tertawa sambil mengatakan bahwa tidak peduli seberapa keras Kang Maru berusaha itu tidak akan mengubah hasil akhirnya, di waktu yang bersamaan hujan angin berhembus semakin kencang yang membuat bola Yongjae tergelincir dari kakinya. Namun dengan cepat ia kembali meraih bolanya dan mempertahankannya agar tidak terjatuh, ia merasa sangat lega karena hampir saja ia menjatuhkan bolanya. Waktu terus berjalan di mana mereka terus menjagling bola mereka secara perlahan sambil mengantisipasi hujan angin yang berhembus kuat ke arah mereka. Dengan perasaan cemas Yuna mengatakan kalau ia tahu kemampuan mereka memang berdua berbeda jauh tapi ia berharap agar Kang Marulah yang memenangkan pertandingannya. Park Chadol yang berada di samping Yuna mengatakan bahwa ia bisa melihat kalau saat ini Kang Maru sangat kesulitan, tapi entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang aneh karena Kang Maru masih tetap stabil dan fokus di tengah badai dan tekanan seperti ini. Park Chadol kemudian melihat ke arah Yongjae dan menanyakan kepada Yuna apakah Yuna merasa kalau Yongjae tidak akan bisa menjatuhkan bolanya. Yuna hanya terdiam menatap Yongjae yang terus menjagling bola dan bertanya-tanya apakah ada yang salah. Park Chadol meminta Yuna untuk melihat bola yang ditendang oleh Yongjae. Park Chadol mengatakan kalau bola yang ditendang Yongjae berputar ketika ia menendang bolanya dengan ujung kakinya. Ada cipratan tetesan airnya itulah sebabnya bolanya memperoleh gaya di dalamnya, tapi masalahnya dia harus tetap menjaga bolanya dekat dengan tubuhnya, dan Park Chadol merasa itu karena kebiasaan mengangkat bola Yongjae yang membuat bolanya berputar. Fakta bahwa bolanya berputar akan menjadi faktor kestabilan dalam mengangkat bola, dan saat ini sayangnya sedang hujan dan juga berangin jadi tidak mungkin bolanya akan tetap stabil dengan cara menendangnya yang seperti itu. Benar saja sesuai yang dikatakan Park Chadol Yongjae kesulitan mengontrol bolanya, dia terus bersusah payah menendang ke sana kemari agar bolanya tidak terjatuh. Sementara Yongjae secara perlahan dan pasti ia tidak terpengaruh oleh apapun dan terus membawa bolanya ke depan. Park Chadol mengungkapkan bahwa hal ini bisa terjadi karena Kang Maru menendang bolanya dengan kaki tengah. Itulah kenapa bolanya hanya turun begitu saja dan tak berputar. Selain gangguan atau kejutan psikologis sepertinya tidak akan ada faktor apapun yang bisa menyebabkan bolanya tidak stabil. Park Chadol bertanya-tanya apakah Kang Maru bisa melakukannya terus-menerus jika kekuatan fisiknya bagus. Sementara Seng Ho yang berada di samping mereka melirik ke arah Yuna dan bertanya-tanya mengapa ada wanita ini di sini.
Seong Sanwon kemudian menghampiri Sung Siwo dan menanyakan mengapa Sung Siwo bertindak sejauh ini kepada Yongjae dan sepertinya kemampuan dasar Yongjae juga sudah bagus. Sung Siwo menatap ke arah Yongjae dan mengungkapkan bahwa Yongjae memiliki teknik yang brilian serta kecepatan dan juga banyaknya pengalaman pertandingan yang dialaminya. Dengan kata lain dia memang cukup bagus. Tapi masalahnya dalam sepak bola mereka hanya bisa melakukannya satu kali, dan mereka juga hanya bisa menghentikan bola satu kali, mereka hanya bisa menembak satu kali dan hanya dengan satu kesalahan menang dan kalah akan mengakhiri pertandingan. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana caranya mereka menguasai bola, dengan kata lain mereka hanya perlu mengontrol bola sesuai keinginan mereka, dan itulah yang disebut dengan kemampuan dasar yang saat ini mereka lakukan. Di waktu yang bersamaan Yongjae tergelincir di mana Sung Siwo mengatakan inilah jadinya jika kemampuan dasar mereka tidak bagus, bahkan hanya dengan faktor kecil saja akan menggoyahkan mereka dan berakhir seperti ini, gerakan luar biasa yang membuat kemampuan dasarnya tersembunyi. Rekan tim sangat kagum dengan gerakan bodohnya, dan bahkan membodohi dirinya sendiri yang membuatnya berakhir menyedihkan. Sementara itu Kang Maru secara perlahan melintas di hadapan Yongjae yang tersungkur. Sung Siwo mengatakan inilah kemampuan dasar yang sebenarnya jika mereka tidak mudah goyah oleh keadaan. Pada dasarnya kemampuan dasar juga merupakan kepribadian kemampuan individu yang dimiliki masing-masing pemain. Hal ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kerja sama tim. Dengan hanya memikirkan ia lulus tes jadi ia harus menggunakan semua kemampuannya. Itulah yang disebut dengan pemikiran yang bisa membuat pemain terus bermain. Dari pemikiran itu di mana semua umpan dimulai dan sekarang di klub ini memerlukan pemikiran seperti itu. Yongjae yang tersungkur di tanah benar-benar merasa kesal dan mengatakan kalau ia tak butuh latihan dasar karena ia hanya perlu mencetak gol. Yongjae mengumpat menyebut Sung Siwo dasar bajingan sialan. Ia memberitahu Sung Siwo kalau ia hanya bermain-main menghadapi anak sialan itu. Yongjae seketika bangkit dan berlari menghampiri Sung Siwo bersiap melayangkan tinjunya dengan penuh kekesalan. Ia berteriak mengatakan kalau sedari awal Sung Siwo lah sumber masalahnya sehingga ia terlihat memalukan seperti ini. Sung Siwo tak mencoba menghindari pukulan itu dan menerimanya secara langsung dengan wajahnya. Dengan cepat pemain lainnya langsung menghentikan Yongjae dan menyuruhnya berhenti bertingkah bodoh. Yongjae mengamuk meminta mereka untuk melepaskannya. Ia berteriak mengatakan bahwa sedari awal ini memang tidak masuk akal. Yongjae merengek mengatakan kalau sejak awal ia bahkan tidak berusaha sama sekali jadi wajar saja jika ia kalah. Ia menegaskan bahwa ia pasti akan menghancurkan anak sialan itu jika ia serius. Sung Siwo seketika menghampiri Yongjae sambil mengusap darah di mulutnya menanyakan kalau begitu apakah Yongjae berpikir dia bisa menang dalam sepak bola yang sesungguhnya dengan pikiran bodohnya ini. Sung Siwo menegaskan apakah Yongjae mau mencobanya. Melihat pertengkaran yang terjadi Yuna menjadi panik dan khawatir menanyakan kepada Park Chadol apa yang harus mereka lakukan karena sepertinya situasinya menjadi tak terkendali. Sementara itu Seng Ho muncul di belakang mereka dan menanyakan kepada Yuna apakah Yuna adalah manajer sepak bola yang baru. Seng Ho tertawa kegirangan menanyakan bukankah Yuna adalah gadis yang ditembak oleh pria kentang. Seng Ho menanyakan apakah Yuna mengingat dirinya. Sontak Yuna langsung menutup mulut Seng Ho dan menyuruhnya untuk diam. Yuna mengatakan kalau sekarang ada sesuatu yang lebih penting di mana Park Chadol juga merasa kesal menyebut Seng Ho dasar bocah berisik. Sung Siwo menantang Yongjae untuk memainkan permainan kecil 7 lawan 7 dan Yongjae bisa memilih anggota timnya sendiri, dan pertandingannya akan dimulai akhir pekan ini. Raut wajah Sung Siwo seketika menjadi menyeramkan dan menegaskan bahwa yang kalah harus meninggalkan klub sepak bola. Dengan raut penuh kekesalan Yongjae menerima tantangan tersebut, anak-anak lainnya mencoba menghentikan mereka namun mereka berdua tak mau mengalah. Yongjae mengepalkan tinjunya dan memberitahu Sung Siwo bahwa jika mereka terus berada dalam tim yang sama maka suasananya tidak akan pernah berubah dan pemain lainnya tidak bisa berlatih dengan baik. Oleh sebab itu Yongjae menegaskan bahwa yang kalah salah satu dari mereka harus keluar. Yongjae juga menegaskan bahwa sebaiknya mereka segera menyelesaikan perselisihan mereka ini karena tidak ada waktu lagi sampai pertandingan nasional. Yongjae mengatakan kalau ia tidak seperti Sung Siwo yang bisa pergi ke klub manapun yang Sung Siwo mau, ia sendiri tak punya banyak waktu untuk ini. Mereka berdua kemudian berjalan pergi di mana Sung Siwo memberitahu Yongjae kalau ada satu hal lagi yang harus Yongjae ingat. Sung Siwo melirik dan memberitahukan kalau Yongjae masih tetap kalah dengan Kang Maru dan Yongjae tak memiliki talenta sama sekali. Yongjae yang mendengarnya terdiam sejenak memandangi Sung Siwo.
Ia kemudian kembali berjalan pergi sambil menunduk mengatakan kalau ia masih mengkhawatirkan untuk tim sepak bolanya jadi ia akan pergi dan meminta Sung Siwo bersiap untuk pertandingan mereka besok. Si kacamata kemudian mengejar Yong Jae dan menanyakan bukankah ini sudah di luar kendali karena jika Yong Jae kalah, belum juga ia menyelesaikan perkataannya Yong Jae langsung memotongnya menegaskan bahwa lagi pula ia mengenal pemain hebat dan para senior lainnya yang akan membantunya. Yong Jae mengatakan bahwa tahun kedua dan ketiga selalu melakukan protes kepada Sung Siwo jadi mereka pasti dengan mudah bergabung dengannya untuk menghancurkan Sung Siwo. Sementara mereka mengatur strategi, Yuna berteriak memanggil Kang Maru yang terus menjagling bola untuk berhenti karena pertandingannya sudah berakhir. Kang Maru melirik melihat Yuna dan merasa kalau Yuna sedang menyemangatinya. Ia pun mengangkat tangannya dan berteriak mengatakan kalau ia akan berjuang, di mana Yuna yang mendengarnya membuang wajahnya menyebut Kang Maru dasar bocah bodoh. Kang Maru terus menjagling bolanya dengan hati-hati dan ia terlihat begitu menikmatinya. Di waktu yang bersamaan Yuna langsung menangkapnya dengan handuk yang membuat Kang Maru terkejut. Yuna meminta Kang Maru untuk segera ikut dengannya karena pertandingannya sudah berakhir. Mengetahui kalau pertandingan sudah berakhir sontak Kang Maru berteriak dengan dramatis menanyakan apakah dia kalah. Yuna juga langsung berteriak menyebut Kang Maru dasar bodoh dan memberitahunya kalau Kang Marulah yang menang. Yuna tersenyum ramah dan sekali lagi memberitahu Kang Maru kalau pertandingan ini dimenangkan oleh Kang Maru. Sontak Kang Maru begitu sangat terkejut dengan mulut yang terbuka lebar berteriak mengatakan bagaimana hal ini bisa terjadi. Yuna yang sudah muak langsung menyeret Kang Maru ikut dengannya di mana Kang Maru terus bertanya bagaimana ia bisa menang. Dari belakang Seng Ho melihat kepergian mereka yang berduaan di bawah payung. Seng Ho terus melirik mereka tanpa mengatakan apapun yang entah apa yang dia pikirkan. Ia lalu berjalan pergi sambil mengibaskan rambutnya dan mengumpat mengatakan ini sungguh sialan rambutnya jadi berantakan. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.